Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah memberikan kepada kita inayah pertolongannya serta taufiknya bertafaqquh fiddin untuk membahas seputar agama kita yang mulia ini, khususnya berkaitan dengan kehidupan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap awal kajian kita, kami selalu mengingatkan tentang urgennya, pentingnya kita mempelajari tentang kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam akidahnya, di dalam kitab akidahnya, beliau mengatakan wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam mencintai salah seorang dari mereka. Wala natabarra min ahadin minhum. Dan kita juga tidak berlepas diri dari seseorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man yubghiduhum. Dan kita membenci siapa yang dibenci oleh para sahabat. Ghairil khairi yadhkurhum, terutama orang-orang yang senantiasa mengungkit-ungkit kekurangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Tahawi. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Kita tidak menyebutkan tentang sahabat Rasulullah, kata Imam At-Tahawi di dalam kitab akidahnya, kecuali hanya kebaikan saja yang ada pada sahabat. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama ini, bagian dari keimanan kita dan bagian dari perbuatan ihsan kita. Wa bugduhum kufrun nifakun wa tugyan. Dan membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam At-Tahawi, di antara bentuk kekufuran, bentuk kemunafikan. Maka ini pentingnya untuk senantiasa kita membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan keterbukaan informasi, banyak orang-orang yang ingin mencederai kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, mereka adalah manusia seperti kita, bisa salah bisa benar, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi, la nadhkuruhum illa bi khair. Tidak boleh kita menyebut tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang baik-baik saja, karena mencintai mereka adalah bagian dari agama dan membenci mereka bagian dari kekufuran. Dan pada waktu yang mulia ini kita akan membahas satu sosok sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang utama, huwa Thalhah bin Ubaidillah bin Uthman At-Taimi Al-Qurashi. Sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah yang berkunyah dengan Abu Muhammad. Beliau memiliki anak yang bernama Muhammad bin Thalhah, seorang anak yang ahli ibadah. Sangat
senang sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ia digelari sebagai As-Sajjad. Ya. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu berkunya dengan nama anaknya Muhammad ini, sehingga dipanggil Abu Muhammad. Huwa minas sabiqinal awwalin ilal Islam. Beliau termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, yang diabadikan tentang mereka di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, bersegera masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang awal-awal masuk Islam, generasi awal umat ini. Aslam ala yadi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini sekaligus juga menyebutkan lagi tentang keutamaan seorang Abu Bakar. Sahabat-sahabat yang kita sudah bahas dari 10 yang dijamin masuk surga itu mayoritasnya ternyata adalah hasil dakwah Abu Bakar. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, Thalhah, Zubair. Itu semua adalah hasil dakwah dari Abu Bakar. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini di antara keutamaan Abu Bakar. Makanya kalau kita kembali mengingat pelajaran kita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu orang Quraisy itu bingung. Tidak ada aibnya Abu Bakar yang mereka dapati. Yang ada adalah kemuliaan yang senantiasa mereka temui bahkan sebelum Abu Bakar masuk Islam. Mereka tidak pernah mendapati Abu Bakar minum khamr. Mereka tidak pernah mendapati Abu Bakar menyembah berhala. Ya, serta hal yang paling menonjol adalah Abu Bakar ini senang membantu orang. Ya, makanya banyak orang Quraisy yang sebenarnya jengkel dengan kaum muslimin, akan tetapi kalau dihadapkan dengan Abu Bakar ia segan. Karena ia pernah berhutang budi saat Abu Bakar sebelum masuk Islam, senang membantu orang, senang menolong orang dan yang lainnya. Dan di antara produk atau hasil dari Abu Bakar, hasil dakwah dari Abu Bakar adalah sahabat yang mulia ini, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Thalhah yang digelari dengan gelar yang banyak. Yang pertama adalah Al-Jud, sahabat yang sangat dermawan. Thalhah Al-Khair, Thalhah si baik. Nah, itu saking baiknya itu sampai digelar si baik. Ya. Thalhah si dermawan, Thalhah si baik, dan kemudian Thalhah Al-Fayyad, Thalhah yang meluber-luber kebaikannya, banjir kebaikannya. Ya, saking banyaknya kemuliaannya. Ini diantara gelar dari Thalhah bin Ubaidillah. Al-Khair, Al-Jud, Al-Fayyad. Yang semuanya adalah bagaimana ia berinteraksi sosial, berbuat baik kepada sesama, dermawan kepada sesama. Bahkan sampai-sampai kebaikannya itu disebut sebagai fayyad, banjir meluber-luber kebaikannya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Keutamaan Thalhah bin Ubaidillah yang pertama, kata ulama kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bil jannah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan untuknya surga. Dan sama dengan sahabat-sahabat sebelumnya, 8 sahabat sebelumnya yang sudah kita bahas, semua juga mendapatkan keutamaan ini. Karena mereka semua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah. Umar juga di surga. Wa Uthmanu fil jannah wa Aliyu fil jannah. Uthman dan Ali juga di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas
fil jannah, wa Thalha bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair fil jannah. Ya, kemudian dua yang terakhir itu adalah Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, delapannya kita sudah bahas. Ini sahabat yang ke-9 dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, tersisa satu sahabat yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, ini keutamaan dan hadis ini selalu berulang setiap pertemuan dan selalu kita katakan sekiranya tidak ada keutamaan kecuali ini saja maka khalas ini sudah cukup. Iya, karena inilah yang sebenarnya dikejar oleh setiap kita, mendapatkan ridho Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Ya, kalau kita sudah mendapatkan kepastian akan hal ini, maka sudah apalagi yang perlu kita khawatir. Kamu mati besok, ya sudah mati aja besok. Toh jelas masa depan kita kan. Iya, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Yang selama ini kita cemaskan, khawatirkan bagaimana meninggalnya kita. Apakah kita meninggal dalam keadaan baik-baik atau justru kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadzubillah. Ujung dari perjalanan kita nanti ini tidak kita tahu. Apakah kita menjadi ahlul jannah ataukah kemudian berakhir di kebinasaan api-api neraka wal iyadzubillah. Sementara sahabat yang kita sebutkan tadi sudah mendapatkan garansi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Sehingga sekiranya tidak ada keutamaan kecuali ini, maka ini sebenarnya sudah cukup. Nah, inilah yang selama ini kita kejar, ini yang selama ini kita harapkan. Sayangnya ya kita tidak bisa lagi mendapatkan kepastian seperti ini. Pertama, kita bukan sahabat Rasulullah. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah yang Rasulullah bisa memastikan kita fulan masuk surga, karena akidah kita sebagaimana yang sering kita ulangi bahwa orang itu dipastikan masuk surga adalah orang-orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah. Adapun yang lainnya kita tidak bisa pastikan. Ya, semuanya tahta masyiatillah, dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaralahu, kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah menghendaki ya azab dulu orang beriman baru kemudian masukkan ke dalam surganya. Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita. Akan tetapi persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa perlu merasakan siksa kubur dan siksa neraka. Ya, dan salah satu jalannya untuk menggapai ridho dan surga Allah dengan tafaqquh fiddin. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu usaha, suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan juga mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat yang mulia Thalha bin Ubaidillah, sahabat yang sudah dijamin, digaransi oleh Rasulullah, dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surganya. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yamutu syahidan. Di antara keutamaannya juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Thalha ini akan husnul khatimah. Ya, Thalha akan wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan mati syahid. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini yang kadang kita pertanyakan dalam kehidupan kita dan selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami akhir kehidupan yang baik. Kita meninggalkan kehidupan dunia ini dengan keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita melakukan ketaatan kepadanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa orang ini akan husnul khatimah, orang ini akan syahid. Iya. Sahabat-sahabat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya juga seperti itu. Ada sahabat-sahabat yang kadang yang lain. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar, ya, mendengar sahabatnya namanya Amir bin Aqwa itu bersyair. Mendengar hal itu Rasulullah bertanya, siapa yang bersyair itu? Ya, kemudian orang-orang mengatakan Amir bin Aqwa ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah mengatakan, yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Sahabat-sahabat menangkap kalau Rasulullah sudah mengatakan yarhamuhullah kepada seseorang yang akan berperang, biasanya itu akan mati syahid. Maka sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini akan mendapatkan rahmat Allah. Duhai sekiranya perkataan itu kepada kami, saking maunya mereka mendapatkan penghujung kehidupan yang baik. Ya, termasuk yang sudah diberikan vonis kebaikan itu adalah sahabat yang mulia Thalha bin Ubaidillah, bahwa ia akan mati syahid. Pernah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Thalha, Zubair, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya uskun Hira, diam tenang wahai Hira, di atas Hira, fama alaika illa nabi, karena di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan syahid, orang-orang yang mati syahid. Dan di situ ada Thalha bin Ubaidillah. Dan kisah wafatnya Thalha bin Ubaidillah kita sudah pernah bahas pada pembahasan tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, yaitu pembahasan seputar perang Jamal, yang mana Thalha bersama dengan Zubair dan ibunda kita Aisyah berijtihad memandang bahwa pelaku pembunuh Uthman seyogianya ditangkap secepatnya. Ya, diselesaikan hukuman atasnya secepatnya agar fitnah tidak semakin membesar. Ya, kerusuhan tidak semakin membesar, kerusakan tidak semakin meluas. Karena yang terbunuh ini adalah seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ali memiliki ijtihad yang lain. Beliau melihat bahwa sebaiknya kondisi dikondusifkan dahulu. Nanti setelah kondisi kondusif, relatif stabil, baru kemudian hukum ditegakkan. Karena kalau hukum ditegakkan di tengah kondisi yang belum stabil, justru akan semakin memperburuk suasana. Perbedaan ijtihad inilah yang kemudian membuat Thalha, Zubair, dan Aisyah berangkat ke Irak. Ya, ternyata di sana dihalangi oleh orang-orang Irak. Datang kabar kepada Ali bahwa ternyata Thalha dan Zubair ada di Irak. Lalu berangkatlah juga Ali. Ya, mereka berdiskusi, ternyata maksud keduanya adalah baik. Sama-sama ingin menyelesaikan urusan ini dan tidak ingin musibah ini, kerusuhan ini, kerusakan ini meluas. Ya, meskipun pandangannya yang berbeda, Thalha dan Zubair mau secepatnya agar dihukum supaya tidak semakin besar, tetapi Ali mengatakan justru harus ditunda dulu sampai kondisi kondusif, stabil. Tetapi saat itu mereka sepakat, ternyata masing-masing memiliki niat yang baik, sehingga mereka gencatan senjata dan masing-masing kembali ke tempatnya dan istirahat, tidur di malam hari. Ini yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang Khawarij, oleh para pembunuh Utsman. Ya, kalau sahabat akur, kondisi kondusif seperti ini, maka yang akan menjadi korban adalah mereka, karena mereka adalah pelaku yang dicari memang. Maka saat kaum muslimin tidur, baik kubu Ali maupun kubu siapa, Zubair dan Thalha, itu orang Khawarij menyerang kubunya Thalha dan Zubair saat mereka lagi istirahat di malam hari, sampai membunuh pasukan Zubair dan Thalha. Akhirnya orang Khawarij ini dikejar oleh pasukan Zubair yang tersisa. Dan jahatnya lagi orang Khawarij, mereka datang dan lari berbaur ke kubu Ali bin Abi Thalib. Maka pasukan Zubair dan Thalha mengejar ke kubu Ali bin Abi Thalib. Pasukan Ali kemudian juga salah paham. Ya, bukankah tadi siang kita sudah sepakat? Iya. Bagaimana ini kerja orang-orang Khawarij mengadu domba sahabat Rasulullah? Ya, kubu Thalha dan Zubair mengatakan kubu Ali melanggar kesepakatan tadi siang dengan menyerang kita malam-malam. Kubu Ali juga merasa dikhianati dengan kok datang serangan, padahal tadi siang juga kita sudah bersepakat. Padahal ini kerjaan orang-orang Khawarij. Akhirnya terjadilah perang itu. Meskipun Thalha dan Zubair sudah menahan, karena ia tahu betul ini adalah adu domba. Zubair kita sudah bahas bagaimana meninggalnya saat itu di perang Jamal. Adapun Thalha, ia kena anak panah yang salah sasaran. Ya, tidak tahu datang dari arah mana, kemudian ia terkena. Akan tetapi qadarullah, itulah memang jalannya sehingga ia
syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia berteriak menenangkan pasukan, ingin menghindarkan orang dari fitnah. Karena kapan fitnah itu berkecamuk, maka yang ada adalah kerusakan. Yang ada adalah kerusakan demi kerusakan. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wala dinun aqamu, dan agama juga tidak ia tegakkan, ya, wala dunia, dan bukan juga dunia kemudian yang ia semakin perbaiki. Lihatlah fenomena konflik. Ya. Agama, jangankan kemudian tegak agama dengan baik, justru sekedar untuk sholat itu orang susah. Ya. Apalagi dalam perkara dunia. Orang mencari pekerjaan, orang beraktivitas, tidak bisa kalau sudah konflik. Dan itu yang terjadi di masa Tolha bin Ubaidillah oleh orang-orang Khawarij. Diadu domba, ya, dipicu konflik itu. Sehingga salah satu yang gugur dalam peristiwa tersebut saat ia memerintahkan orang untuk berhenti, ya, untuk kemudian menjauh dari fitnah ini, kemudian ada anak panah yang melesat ke beliau. Dan memang kalau fitnah itu sudah menyala, susah untuk dihentikan. Makanya senantiasa kita mengingatkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dari fitnah, ya, dari huru-hara, apalagi di tengah keterbukaan informasi saat sekarang ini. Kita perlu sering-sering belajar untuk menahan diri berkomentar, apalagi untuk hal-hal yang kita tidak kita ketahui kepastiannya. Ya, itu kisah syahidnya Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara khusus pernah menyebutkan tentang syahidnya Tolha ini. Beliau mengatakan, man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Tolha bin Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat orang syahid yang berjalan di atas muka bumi ini, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Ya, jadi kata Rasulullah, yang ingin melihat orang yang mati syahid, maka lihatlah Tolha. Ini orang mati syahid yang masih hidup. Maksudnya apa, ikhwas sekalian? Pertama, ia akan mati syahid. Yang kedua, apa yang telah dilakukannya dahulu setara dengan orang yang mati syahid. Kapan itu? Pada peristiwa Uhud. Bagaimana ia menggunakan tubuhnya sebagai tamengnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tentu sudah sering mendengar perang Uhud, yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar, ya, akan diserang oleh 3.000 pasukan, sementara kaum muslimin saat itu hanya 700-an. Ya, kondisi yang tidak berimbang seperti ini, meskipun dengan demikian Rasulullah mengatur strategi dengan sangat rapi. Ada tim pemanah di atas gunung, bagian kanan, kiri, dan tengah semua diatur dengan baik oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, namun saat itu, ikhwas sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena melihat pasukan kaum muslimin sudah menang, sahabat tergoda untuk meninggalkan pos mereka. Inilah akhirnya dipukul balik oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat kondisi kaum muslimin tidak waspada, itu sangat berat sekali. Ya, saking beratnya kondisi saat itu sampai tidak bisa lagi dibedakan mana lawan, mana kawan. Dan yang paling diincar oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anak panah mereka diarahkan ke Rasulullah, senjata-senjata mereka diarahkan ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan badannya itu adalah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Bahkan mengorbankan tangannya sampai cacat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin melihat orang syahid berjalan di atas muka bumi ini, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Karena pengorbanannya, karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah. Keutamaan selanjutnya bahwa min manaqibihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya wa huwa anhu radin.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan ridho kepada Tolha bin Ubaidillah. Ya, ini juga keutamaan yang didapatkan oleh sahabat-sahabat yang pernah kita bahas, yaitu enam orang yang disebutkan oleh Umar bahwa orang ini diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah wafat. Iya. Saat itu Umar bin Khattab keluar mengimami sholat subuh. Ternyata di barisan makmum itu ada penyusup, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Ia merupakan budak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mughirah bin Syu'bah. Saat Umar kemudian sudah memulai sholat, Abu Lu'lu'a al-Majusi ini kemudian masuk dan merangsek ke arah imam dan kemudian menusuk Umar. Sampai kemudian Umar terluka parah dan mengalihkan imam ke Abdurrahman bin Auf. Ya, kondisi Umar yang semakin berat dan juga banyak sahabat yang terbunuh saat itu dan luka karena Abu Lu'lu'a al-Majusi ini selain menusuk Umar, saat akan lari dia memecah shaf itu dengan menusuk juga. Karena dia menggunakan belati yang memiliki atau bermata dua, sehingga kiri kanan ia tusuk. Saat kondisi Umar yang semakin berat, setiap apa yang ia minum itu juga keluar dari perut. Maka Umar meminta kepada putranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, untuk meminta izin kepada Aisyah agar dikuburkan bersama dua orang sahabatnya itu Rasulullah dan Abu Bakar. Akan tetapi Umar mengatakan jangan mengatakan Amirul Mukminin. Akan tetapi katakan bahwa Umar minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah agar Umar bisa dikuburkan bersama dua orang sahabatnya. Aisyah kemudian mengizinkan, lalu disampaikan kepada Umar tentang kabar gembira tersebut. Datang orang, anak muda yang kemudian memberikan kabar gembira kepada Umar. Absyir ya Umar, bergembira wahai Umar, engkau adalah pemimpin kaum muslimin, engkau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan beliau. Tidak ada yang kami ketahui dari dirimu kecuali hanya kebaikan-kebaikan. Ya. Lalu kemudian anak muda ini akan pergi, dilihat oleh Umar kainnya itu menjulur di bawah mata kaki, atau isbal. Ya, kemudian Umar mengatakan panggil kembali anak muda itu. Ia mengatakan irfa thawbak, angkat kainmu, jangan melewati mata kaki. Ini menunjukkan juga keutamaan Umar. Di saat hidupnya sudah akan berakhir, dia masih perhatian dengan sunnah-sunnah seperti ini meskipun kadang dianggap sepele oleh orang-orang. Tetapi Umar radhiyallahu taala anhu memberikan perhatian pada sunnah-sunnah yang seperti ini. Ya, sampai orang kemudian mengatakan istakhlif ya Amirul Mukminin, tunjuk penggantimu wahai Amirul Mukminin, sebagaimana Abu Bakar dulu menunjuk penggantinya yaitu Umar. Akan tetapi saat itu apa kata Umar? Sekiranya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, maka saya akan menunjuknya menjadi penggantiku. Namun saat itu Abu Ubaidah sudah meninggal duluan karena wabah ta'un yang ada di Syam. Maka Umar mengatakan, saya menunjuk 6 orang, yang mana 6 orang ini Rasulullah ridho pada mereka saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, 6 orang inilah yang disebutkan oleh Umar sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Rasulullah dan memiliki kompetensi untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Dan 6 orang ini juga masuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga, yang kita sebutkan tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. 6 orang itu, yang pertama adalah Utsman, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Sa'ad, yang keempat adalah Abdurrahman bin Auf, yang kelima adalah Zubair, dan yang keenam adalah Tolha bin Ubaidillah. Nah, inilah kata Umar, inilah 6 orang yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak pernah meralatnya sampai kemudian Rasulullah wafat. Dan 6 orang ini memiliki kompetensi untuk memimpin kaum muslimin, bukan sekedar soleh diri pribadinya, bukan sekedar dermawan dan memiliki kesolehan sosial, akan tetapi ia mampu memimpin orang-orang. Dan ini kan
Ya, ndak dimiliki oleh semua orang. Mungkin orang itu soleh tetapi belum tentu bisa jadi pemimpin. Kadang orang bisa memerintah, memimpin, tapi belum tentu dia bisa menjaga kesolehan pribadinya. Akan tetapi kata Umar, inilah orang-orang yang Rasulullah ridho pada mereka. Salah satunya dari 6 orang itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan satu bab itu dengan mengatakan babu dzikri Tolha bin Ubaidillah wa qala Umar tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Bab, kata Imam Bukhari, bab bahwa Tolha bin Ubaidillah yang Umar berkata padanya bahwa Rasulullah wafat dalam keadaan ridho pada Tolha bin Ubaidillah. Kemudian keutamaan selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara anna Tolhata mimman qada nahba. Ya, di antara keutamaan dari Tolha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Tolha ini masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang jujur dengan janjinya kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah memenuhi janjinya, melunasi janjinya kepada Allah. Nah, kata Rasulullah, ya, orang yang dimaksud dalam ayat itu salah satunya adalah Tolha bin Ubaidillah. Jadi ayat ini bercerita salah satu orang yang dimaksud ayat ini adalah Tolha bin Ubaidillah. Ya, dan ini diriwayatkan oleh putra beliau Musa bin Tolha. Ya, beliau mengatakan dakhaltu ala Muawiyah, saya pernah mengunjungi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Muawiyah mengatakan ala ubasyiruk. Ya, bukankah engkau ingin mendapatkan berita gembira? Ya, dan ini merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman. Sampaikan hal-hal yang menggembirakan untuknya. Ya, maka Muawiyah menyampaikan kabar gembira kepada putranya Tolha yaitu Musa. Apa kata Muawiyah? Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul Tolhatu mimman qada nahbah. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Tolha adalah masuk dalam ayat orang-orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka mendidik putra-putranya untuk bangga kepada orang tuanya. Kita kan sudah pernah bahas juga, ya, bagaimana Urwa bin Zubair itu dibanggakan tentang bapaknya. Ya, Aisyah bercerita kepada Urwa bin Zubair, kepada kemanakannya, bahwa saat perang Uhud, pasukan luka-luka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari orang yang mengikuti jejak musuh. Jangan-jangan mereka akan kembali menyerang kita. Dan ternyata orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyanggupi tugas berat itu adalah bapakmu dan kakekmu. Bapak dan kakekmu. Termasuk dalam kisah ini bagaimana Muawiyah menanamkan kepada Musa bin Tolha kebanggaan kepada bapaknya itu Tolha bin Ubaidillah. Jangan justru kemudian orang tua itu dijatuhkan di mata anaknya. Orang tua itu harusnya diangkat di mata anaknya agar anaknya itu mengidolakan orang tuanya, bukan mengidolakan yang lainnya. Karena kapan anak sudah mengidolakan di luar, idola-idola yang tidak jelas asalnya, tidak jelas track recordnya, maka ini yang bahaya bagi putra-putri kita. Dan kita sebagai orang tua mudah-mudahan bisa menjadi idola terbaik bagi anak-anak kita. Ya, kita tentu sangat terharu kalau anak kita mengatakan saya ingin seperti bapakku. Saya ingin seperti bapakku yang menghabiskan waktunya misalnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin seperti bapakku yang banyak sedekahnya. Sering saya lihat ia bersedekah, sering saya dibawa oleh bapak saya dan ia mengeluarkan uangnya untuk bersedekah. Maka mari kita bangun kebanggaan-kebanggaan seperti ini untuk anak kita sehingga menjadi teladan terbaik bagi kita. Dan beginilah cara sahabat mendidik putra-putri mereka.
Muawiyah ketemu dengan anaknya Tolha, maka itu yang ia sebut. Saya ingin menyampaikan kabar gembira padamu, wahai Musa bin Tolha, bahwa bapakmu itu masuk dalam ayat. Saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa Tolha bapakmu itu masuk dalam ayat orang-orang beriman yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tolha sendiri pernah menceritakan tentang hal ini. Inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li'arabi jahil. Ya, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang Arab Badui, "Salhu amman qada nahba man huwa." Ya, wahai orang Badui, nanti kalau ketemu Rasulullah, tanyakan siapa yang dimaksud di dalam ayat qada nahba, siapa yang dimaksud telah berangkat duluan memenuhi janjinya kepada Allah. Ya, karena saat itu banyak sahabat Rasulullah itu segan untuk bertanya kepada Rasulullah. Ya, sementara orang Arab Badui ini, mereka ini kan orang-orang yang biasa tidak berpegang kepada tata krama, kesopanan orang-orang perkotaan. Mereka dari padang pasir, gurun, hidup nomaden. Kadang kalau mereka mau bertanya, sudah bertanya aja langsung. Meskipun pertanyaannya itu kadang nyeleneh. Maka ini dimanfaatkan kadang oleh sahabat. Kalau ada pertanyaan mereka yang mereka segan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah, maka mereka titipkan pada orang Arab Badui. Nanti orang Arab Badui ini yang bertanya kepada Rasulullah, lalu mereka mendapatkan faidah dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena wibawanya Rasulullah, karena hormatnya sahabat pada Rasulullah. Mereka kadang segan. Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin sensitif. Nah, itu mereka segan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasanya mereka menitipkan pada orang Arab Badui. Seperti hal ini, itu sahabat Rasulullah, tolong dong nanti tanyakan pada Rasulullah siapa yang dimaksud dengan qadha nahbah. Siapa yang dimaksud orang-orang yang sudah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Arab Badui ini setelah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Rasulullah belum menjawabnya. Ditanya lagi fasa'alahu, ya, ditanya lagi, kemudian fa'arada anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindar. Nah, saat itu kemudian Tolha datang saat orang Arab Badui ini bertanya dengan pertanyaan tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Tolha, "Tsumma inni tala'tu min babil masjid wa alayya thiyabun khudr." Kemudian saya mengintip, melihat dari pintu masjid. Orang Arab Badui ini terus bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang dimaksud di ayat tersebut. Ya, yang saat itu saya memakai pakaian hijau. Kata siapa? Kata Tolha. Saat tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindar, falamma ro'ani Rasulullah, tatkala Rasulullah melihatku dari pintu masjid, kemudian Rasulullah mengatakan, aina sa'il amman qadha nahbah. Kata Rasulullah, mana tadi orang Arab Badui yang bertanya tentang yang dimaksud oleh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berangkat duluan. Maka kata Arabi, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menunjuk Tolha bin Ubaidillah. Ada mimman qadha nahbah, itulah orangnya. Kau tanyakan, itulah orangnya yang masuk dalam ayat tersebut. Nah, ini keutamaan sahabat yang mulia. Wa kana Tolha bin Ubaidillah min dimni jama'ati minas sahabah. Ya, di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau masuk dalam peperangan maka ia akan bertahan konsisten mencari kesyahidan. Anda ada kata mundur. Sabata Tolhatu yauma Uhud, dan itu terlihat dalam perang Uhud. Kondisi yang berat, ya, kondisi di Uhud itu berat sekali. Sebagian sahabat malah sudah lari kembali ke Madinah. Saking beratnya kondisi saat itu. Akan tetapi Tolha bertahan di dekat Rasulullah, menggunakan tubuhnya sebagai tameng, menggunakan tangannya untuk melindungi Rasul sampai beliau cacat radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah. Kemudian keutamaan selanjutnya, dan ini yang seharusnya menjadi teladan dan oleh kita pada kesempatan ini, yaitu hirsuhu ala ma'rifatil haq wa ta'allumi min Rasulillah.
semangatnya Tolha dalam mencari kebenaran dan mempelajari ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga keutamaan dan pribadi yang melekat pada seorang Tolha bin Ubaidillah. Ia adalah orang yang semangat untuk mencari ilmu. Ya, qala Tolha radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan hadisnya sahih. Tolha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifas salatu alaik?" Wahai Rasulullah, bagaimana caranya bersalawat kepadamu? Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salawat kepada Tolha. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini ajaran salawat dari Rasulullah kepada Tolha, yang setiap kali orang mengamalkan sholawat ini, maka setiap itu juga Tolha mendapatkan pahalanya. Karena ialah asbabnya, dia yang mentransmisikan keutamaan ini kepada generasi setelahnya. Ini kan generasi kita ke Rasulullah ini sudah berapa abad? 14 atau sudah masuk ke 15 abad yang ke-15. Dengan generasi yang begitu panjang. Nah, ini setiap orang mengamalkan ilmu seperti ini, maka orang-orang yang mentransmisikan, mendistribusikan ilmu ini itu juga mendapatkan keutamaannya. Dan inilah keutamaannya orang yang bergelut di dunia ilmu, mengajarkan ilmu, maka setiap orang itu mengamalkan, yang mengajarkannya juga mendapatkan pahalanya insyaallah ta'ala. Dan Tolha adalah orang yang senang dengan ilmu dan mengajarkan ilmu ini. Kemudian di antara kisah Tolha tentang ilmu ini, Tolha pernah sholat, akan tetapi senantiasa ada hewan yang lewat di depannya. Ini hadis tentang sunnahnya sutrah. Nah, pembahasan itu juga dari Tolha. Jadi di masa itu Tolha pernah sholat, loh kok di depannya ini sering lewat hewan, binatang. Ya, kemudian ia laporkan kepada Rasulullah. Ya, ceritakan hal itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, mislu mu'khirati rahal takunu baina yaday ahadikum tsumma la yadurruhu ma marra alai. Letakkan sesuatu, kata Rasulullah, di depanmu, ya, kemudian apa-apa yang akan lewat di belakang itu maka tidak akan mengganggu sholatmu. Nah, di situlah sunnahnya sutrah. Ada pembatas saat kita sholat. Nah, itu juga dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Pernah juga suatu saat Umar mendatangi Tolha yauman fara'ahu kaiban. Ya, dia mendapati Tolha ini kok sedih sekali, kaib. Lalu Umar bertanya kepada Tolha bin Ubaidillah, "Malaka ya Aba Muhammad kaiban?" Apa yang membuatmu bersedih seperti ini, wahai Tolha? Wahai Abu Muhammad, ini kunyah dari Tolha. La'allahu, ya, kemudian kata Umar, ya, mungkin engkau lagi bermasalah dengan istrimu. Ya, akan tetapi kata Tolha, la, ya, tidak ada masalah dengan keluarga, bukan urusan keluarga. Walakinni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, akan tetapi kata Tolha, yang membuatku sedih, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalimatun la yakuluha abdun inda mautihi illa farajallahu anhu kurbatah. Ada satu kalimat, kata Rasulullah, yang kalau seorang hamba mengucapkan kalimat itu saat akan meninggal, maka Allah akan mengangkat semua kesusahannya, menyelesaikan semua kesulitannya. Maka kata Tolha, itu yang membuatku bersedih. Kenapa dahulu saya tidak tanya kalimat apa itu? Ternyata kesedihannya masalah ilmu. Iya. Ini kan kalimat luar biasa, yang kalau diucapkan di penghujung hidup saat akan meninggal, maka semua kesulitan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat saya sedih. Kenapa dahulu saya tidak tanya? Kenapa saya tidak tahu kalimat itu? Padahal kalimat ini sangat penting. Jadi kesedihannya, kerisauannya seputar ilmu. Maka Umar mengatakan, inilah alamu. Saya tahu kalimat itu. Ya, saya tahu kalimat yang dimaksud oleh Rasulullah. Faqala lahu Tolha wa mahiyah.
Tolha mengatakan, kalimat apa itu? Maka Umar mengatakan, hal ta'lam kalimatan hiya a'zamu min kalimatin amara biha ammahu. Apakah engkau tahu ada kalimat yang lebih baik, lebih mulia yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Kalimat yang dipakai oleh Rasul untuk mentalkin pamannya Abu Thalib. Akan tetapi saat itu Abu Thalib tidak mengucapkannya. Ya, kemudian mengatakan la ilaha illallah. Umar mengatakan kalimat itu adalah la ilaha illallah. Kemudian Tolha mengatakan hiya wallahi, ya. Demi Allah, ternyata itu betul. Ya, ini karena apa? Karena semangatnya Tolha dengan ilmu. Sedihnya tentang ilmu. Terluput ilmu dulu dari Rasulullah. Kok saya tidak tahu kalimat itu ya. Untungnya ketemu Umar, dan Umar tahu kalimat yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah la ilaha illallah. Sikap-sikap kemuliaan Tolha. Ya, Tolha ini kita tentu sudah membahas tadi bagaimana kepahlawanan beliau dalam perang Uhud, dan ini sering jamaah sekalian tentu sudah sering mendengarnya. Yang kedua adalah kedermawanan seorang Tolha bin Ubaidillah. Ba'a Tolhatu ibnu Ubaidillah ardan lahu bisab'imi alf. Tolha pernah menjual tanahnya miliknya itu dengan 700.000. Fabata lailatan, kemudian pada malam harinya ia bersama dengan harta tersebut. Fabata arikan, ia dalam malam itu atau pada malam itu berada dalam kondisi risau karena di dekatnya ada harta yang banyak. Keesokan harinya hatta asba fafarraqahu, maka Tolha bin Ubaidillah berlepas diri dari harta yang banyak itu. Ini membuat risau saja. Coba jamaah sekalian bagaimana paradigma sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru tidak nyenyak tidurnya dengan harta yang banyak. Makanya keesokan harinya harta itu justru dilepaskan, sedekahkan dan seterusnya. Dia tidak merasa nyaman dengan harta yang banyak. Tidak nyenyak tidurnya dengan harta yang banyak. Datang seorang badui kepada Tolha minta minta bantuan, dan caranya minta bantuan ini dengan menggunakan tendensi kekerabatan. Maka Tolha mengatakan, ya, kepada Arab Badui ini, saya pernah diberikan oleh Utsman Utsman salasami'ati alf, pernah memberikan kepadaku, ya, lahan senilai 300.000. Ambillah itu, wa in syi'ta bi'tuha min Utsman. Kalau engkau mau, saya bisa menjualkan untukmu, atau kalau enggak, nanti saya jualkan untukmu, engkau mengambil harganya. Bismillah. Maka orang Arab Badui ini, saya mau meminta uangnya saja, wahai Tolha. Lalu saat itu Tolha akhirnya memberikan uang tersebut kepada Arab Badui ini. Ini menunjukkan bagaimana kedermawanan seorang Tolha, sampai ia merelakan uang hasil jual tanahnya bahkan diberikan kepada Arab Badui. Saya kira seperti itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keutamaan Tolha radhiyallahu taala anhu. Saya kembalikan kepada moderator.